Bapak, Ibu, dan saudara, saya ajak kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 21. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 21. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-19, kita secara bergantian sampai ayat 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Terima kasih. Satu bagian lagi Bapak Ibu kita baca dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah. Ya. Saya Pendeta Rosmin Mendova. Saya juga alumni dari SMA 1, saya tamatan 1996. Ya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman siswa-siswi di SMA 1. Semansa memang keren. Amin. Dari awal saya lihat dan saya menikmati ibadah ini mulai dari yang membawa acara, WL-nya, pemain musik, semua choir-nya, persembahan lagunya, semuanya keren. Sekali lagi tepuk tangan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya diberikan tema oleh panitia karya terbesar dalam hidupku. Kita baca sama-sama 3 ya. Karya terbesar dalam hidupku. Kalau kita berbicara tentang karya Tuhan yang besar, Bapak Ibu, tentu kita pasti tahu yang dimaksud adalah apa yang Allah lakukan untuk kita, untuk keselamatan kita. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Saya tidak mengulas terlalu jauh, yang pasti Paskah itu sebenarnya arti secara istilahnya itu adalah dilewatkan. Jadi umat Tuhan dilewatkan dari maut. Ibarat seorang yang sudah sakit keras, sudah dibawa berobat kemana-mana, lalu Tuhan lewatkan dari maut dan dia bisa sembuh. Kira-kira begitulah, dilewatkan dari maut. Atau misalnya kalau di negara-negara Eropa sana ada 4 musim, lalu ketika musim kemarau, kemudian musim gugur, semuanya tidak ada lagi pohon-pohon, semua berguguran daunnya. Tapi pada musim semi kembali tumbuh, kembali bertunas. Jadi ada harapan, ada pemulihan. Itulah Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara, tentu itu tidak terjadi kalau tidak ada karya Tuhan dalam hidup kita. Seperti tema pada hari ini,
Tapi sebelum lebih jauh kita berbicara tentang itu, saya mau membagi khotbah ini supaya tidak terlalu lama dan juga Bapak Ibu bisa ikuti. Yang pertama kita akan melihat sebenarnya separah apa keadaan kita. Mengapa Tuhan perlu melakukan sesuatu untuk kita. Dan yang kedua nanti, apa karya besar itu? Sebesar apa pengorbanan Tuhan itu? Dan yang ketiga di bagian terakhir dari khotbah ini, saya ingin memastikan Bapak Ibu harus pulang dari tempat ini dan berkomitmen. Saya mau merespon kasih yang besar itu. Hidupku kuserahkan kepada Tuhan. Hidupku tidak boleh sia-sia. Maka Bapak Ibu, saya ingin kita bikin yel-yel secara sederhana supaya nanti nggak lupa ketika pulang ke rumah ya. Saya bilang karyanya besar, Bapak Ibu dan teman-teman menjawabnya pengorbanannya mulia. Saya berkata hidupku terlalu berharga, Bapak Ibu dan saudara menjawabnya hidupku tidak boleh sia-sia. Bisa? Saya ulang ya, karyanya besar, Bapak Ibu menjawabnya pengorbanannya mulia. Saya bilang hidupku terlalu berharga, Bapak Ibu dan kita semua harus berkata hidupku tidak boleh sia-sia. Siap? Ya, kita mulai ya. Semoga tidak keseleo lidahnya. Ya. Karyanya besar, pengorbanannya, hidupku terlalu berharga, hidupku tidak boleh sia-sia. Sekali lagi ya, harus pulang dari tempat ini, jangan lupa ini. Nanti banyak khotbah, ada banyak yang kalimat yang saya sampaikan, tapi ini tidak boleh lupa ya. Karyanya besar, pengorbanannya mulia. Hidupku terlalu berharga, hidupku tidak boleh sia-sia. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan harus melakukan karya besar? Berarti ada keadaan di mana kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita. Bapak, Ibu dan saya sudah terjerembab terlalu jauh dan dalam. Dan kita tidak bisa bangkit menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ikatan dosa yang begitu membebat dan mengikat hidup kita. Tadi pagi ketika kesini sudah ngaca? Sudah ngaca? Berapa kali? Banyak lah ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita ngaca, maka biasanya yang kita lihat apa? Apa? Wah, saya gagah gitu ya. Saya keren, saya cantik. Kalau ibu-ibu guru termasuk saya, ternyata saya masih muda. Walaupun sudah 40 plus gitu ya. Nah, kita biasanya kalau ngaca, kita akan bisa mengatakan bahwa saya keren, saya cantik, saya ganteng, ya, saya good looking dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah kita juga melihat bahwa diri kita ini sebenarnya sangat bercela, ya? Bapak Ibu dan anak-anak kami, pernahkah kita berkata hidup saya ini sangat rusak. Hidup saya ini sudah sangat hina. Saya ingin berubah, tapi saya tidak bisa berubah. Teman-teman, apalagi anak-anak dan siswa-siswi kami. Bukankah kita sering tahu bahwa kita ini sudah banyak melakukan hal yang tidak baik. Tapi kita tidak bisa untuk keluar dari semua itu. Itulah dosa. Itulah dosa yang begitu mengikat hidup saya, hidup saudara. Bahkan ketika ada orang-orang berkata, kamu ini ya gak pernah berubah. Guru-gurumu pernah bilang kan,
Kau gak pernah berubah. Dari dulu kayak gitu terus. Teman-teman, engkau mungkin marah. Tapi sebenarnya itulah kenyataannya. Dosa begitu mengikat hidup kita. Kita ingin berubah. Kita ingin menjadi anak yang lebih baik. Kita ingin menjadi anak yang lebih taat. Kita ingin menjadi anak yang lebih rajin, lebih semangat, lebih antusias belajar. Tapi kita tidak bisa. Kita ingin lepas dari pergaulan yang tidak baik. Kita tidak bisa. Itulah dosa, Bapak Ibu. Nah, jadi dosa itu adalah kuasa yang begitu menguasai hidup saya dan saudara. Dan engkau tidak bisa keluar dari sana tanpa pertolongan Tuhan. Dan yang lebih parahnya terkadang kita ini bangga dengan apa yang kita lakukan. Coba dengar ya anak-anak kami. Saya juga punya anak Gen Z seperti kamu, seumuran kamu ya. Dan dia bercerita tentang teman-temannya. Karena saya selalu ingatkan, gak boleh ya nak, gak boleh pacaran ya. Tahu apa katanya? Mama, semua gadis-gadis di kelas kami itu sudah pernah pacaran. Ya. Terus ya keren lah Ma, mereka bangga kok. Oh gitu. Saya nggak berkata ya bahwa pacaran itu langsung berdosa, tidak ya. Tetapi untuk usiamu yang saat ini itu belum engkau salfok ya. Jangan nggak fokus dulu ke sana. Ya. Tapi saya mau berkata bahwa ada banyak anak-anak remaja yang justru bangga. Kalau nggak punya pacar, malah katanya tidak keren. Betul? Banyak anak-anak muda justru kalau dia punya pacar kemana-mana, gandengan, justru katanya itu keren. Padahal umurnya masih 13, 14 tahun, 15 tahun. Itulah dosa Bapak Ibu. Maksudnya begini, kita nggak sadar. Kita pikir kalau kita melakukan itu adalah keren. Padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan ada anak-anak bilang begini, Ibu Pendeta, gak apa-apa saya putus dari dia. Ini laki-laki yang bilang ya. Loh kenapa? Gak apa-apa, saya gak rugi. Tahu gak Ibu? Dia itu dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah saya ucek-ucek. Bayangkan, saya bilang kamu bejat ya, kamu jahat. Dia bangga sekali karena dia sudah memperlakukan perempuan itu dengan tidak benar selama mereka berhubungan. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya mau berkata bahwa itulah dosa. Kita melakukan sesuatu yang bejat dan jahat, tapi kita merasa baik-baik saja. Sebegitu parahnya keadaan kita dan kita tidak bisa keluar dari sana. Oleh karena itu tentu celakalah jika Kristus tidak datang dengan karyanya yang besar dalam hidup kita. Selayaknya saya dan teman-teman dan Bapak Ibu semua layak dihukum oleh Tuhan. Maka kita masuk di tema ini. Karya terbesar dalam hidupku. Ibu-ibu kalau punya kue ya. Kue kita bikin kue karena belum suhu lah, kita pemula. Saya pun sering begitu. Kadang-kadang jadinya itu bantat. Diapain kuenya? Kalau bisa dimakan ya dimakan. Kalau nggak bisa, di mana? Dibuang. Dan kita buat yang baru. Bapak Ibu. Kalau Tuhan berpikir seperti kita, ini manusia sudah jahat, sudah bejat, sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan, saya lenyapkan saja dari dunia ini. Bisa enggak? Bisa. Dia pemilik segala sesuatunya. Dan bisa melakukan apa saja Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak melenyapkan kita.
Tuhan tidak menghukum kita. Itulah makanya Ia datang sendiri ke dunia ini untuk kita. Karya terbesarnya itu yang kita baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 21 tadi. Dikatakan di sana bahwa Dia membayar kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Tuhan yang begitu mahal. Jadi ceritanya begini, di zaman dulu perbudakan itu udah biasa. Dan kalau majikan mau menebus seorang budak, itu pakai emas, pakai uang. Ya. Jadi ada pertukaran kepemilikan. Jadi kalau seseorang itu ditebus, maka dia menjadi budak pada majikan yang menebusnya. Nah, itulah yang dipakai sebenarnya di 1 Petrus ini. Artinya kita tidak bisa dibayar dengan uang. Kita tidak bisa ditebus dengan emas dan perak. Tidak ada yang bisa menebus kita. Bapak Ibu, siapapun pejabatnya gak akan bisa menebus kita. Karena dia sendiri juga berdosa. Maka Kristus datang ke dunia ini. Kristus datang sendiri memberi dirinya untuk menyelamatkan kita. Itulah karya terbesar. Saya memberi bayangannya begini. Kalau teman-teman misalnya melakukan kesalahan, lalu orang tuanya dipanggil di sekolah. Kebetulan papa mamanya pejabat. Ya, anggaplah gubernur lah ya. Amin ya, siapa tahu kan ke depan. Yang penting bukan orang biasa. Nah, lalu orang tuamu dipanggil. Coba dibayangkan, kira-kira orang tuamu mau datang atau tidak? Dia pejabat, bukan masyarakat biasa. Kira-kira datang tidak? Ya, saya tidak tahu. Tapi kemungkinannya ada banyak. Yang pertama tentu dia bisa mengutus orang lain, stafnya, bawahannya untuk datang menghadap Bapak Ibu guru. Karena dia tidak mau malu. Ya. Dia cukup mengirimkan wakilnya, mengirimkan mungkin keluarganya atau stafnya. Bapak Ibu, tapi anggap sajalah orang tuamu pejabat, tapi dia mau datang kepada gurumu. Dia mau minta maaf karena kesalahanmu. Saya mau tanya kepada anak-anak muda, kira-kira apa yang kamu rasakan? Halo? Orang tuamu bukan orang biasa, anggap saja begitu. Dan dia mau hadir, dia mau datang, bukan untuk mati, tapi menghadap gurumu karena kesalahanmu. Apa yang kau alami, apa yang kau rasakan? Ya, saya nggak tahu. Tapi kalau engkau tidak terharu dan terenyuh, berarti engkau keterlaluan. Ya, hanya karena kesalahanmu dia datang malu demi untuk engkau. Saudara dan Bapak Ibu semua, apa yang mau saya katakan? Kalau untuk hal seperti itu saja kita menganggap itu terlalu besar, ya. Dan kita mungkin terharu, berterima kasih Papa, terima kasih saya sudah melakukan kesalahan. Tapi engkau mau datang, bukan untuk mati loh. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan bukan hanya datang, tapi dia datang dan dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita.
Jadi kalau saya dan saudara menganggap ini sesuatu yang biasa saja, itu udah keterlaluan. Tuhan sudah melakukan yang terlalu besar dan kita harus bersyukur untuk pengorbanan yang besar itu. Bapak, Ibu, dan saudara, engkau terlalu bernilai dan engkau terlalu berharga. Jika ada anak-anak muda yang merasa dirinya tidak ada gunanya, ada anak-anak muda yang merasa dirinya itu tidak ada harganya, selalu insecure dengan dirinya, overthinking dan yang lainnya, dia dipenuhi dengan perasaan-perasaan negatif, merasa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak ada baik-baiknya, berhenti. Ya, Tuhan begitu mengasihimu. Tuhan melihatmu sebagai pribadi yang sangat berharga. Maka ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkanmu. Jadi stop menganggap dirimu sebagai sesuatu yang tidak berguna. Tuhan melihatmu sangat mulia. Kalau tidak mulia dan tidak berharga, Tuhan tidak datang ke dunia ini. Tapi karena Dia melihat saya dan kita semua sangat berharga, maka Tuhan melakukan karya yang terbesar. Amin. Bapak, Ibu, dan yang terakhir, sekarang apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima karya yang begitu besar? Tentu yang pertama adalah kita mau berelasi dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang, misalnya saya tanya ya, anak-anak muda juga saya tanya, mengapa Tuhan menyelamatkan kita? Halo? Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Halo? Kenapa? Kenapa? Saya nggak dengar. Satu orang lah. Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita sampai ia mati? Saya nggak dengar. Untuk menebus kita dari dosa. Supaya kita selamat. Supaya kita masuk surga. Ya, nggak salah, tidak salah ya. Tetapi Bapak Ibu, ada sedikit kesalahannya di sini. Karena kita selalu berkata supaya nanti kita masuk surga, jadi orang lebih banyak hanya bilang, itu nanti. Ya. Itu nanti, itu masih lama, saya masih muda. Ya. Saya kan masih umur belasan tahun. Bapak Ibu, jangan berpikir seperti itu. Sebenarnya surga itu bisa kita alami karena Yesus berkata, kerajaan surga itu sudah ada di antara kamu. Artinya supaya kita lebih dekat, melekat, terhubung dengan Tuhan, berelasi dengan Dia sejak saat ini, bukan nanti. Bapak Ibu, ini sangat penting. Jadi saya beri contoh ya. Ada kucing, pulang dari sini kau ketemu kucing. Kucing liar, tapi karena kamu penyayang binatang, kamu ambil kucingnya, kamu bawa ke rumah. Kamu sampo, kamu mandikan, kamu kasih makan, dan tinggal di rumahmu. Ya. Tetapi teman-teman, berhari-hari kamu perhatikan, kucingnya itu gak ada di rumahmu. Ketika engkau pergi, dia gak ada. Ketika engkau ada di rumah, juga kau cari gak ada kucingnya. Tapi dia datang ketika jam makan. Kucingnya itu, ya,
Padahal kamu ingin bermain-main dengan dia, kan udah sehat kucingnya. Dia hanya datang pada saat dia butuh. Dia mau makan. Dia sudah haus, dia sudah lapar. Enaknya itu kucing diapain? Diapain kucingnya? Hah? Dimakan? Ada yang mau makan? Kalau saya punya kucing itu ya, sudah saya buang aja lagi ke jalan. Karena dia memang aku temukan di jalan. Itu kalau saya. Ya, coba ya. Kalau Tuhan juga seperti itu dengan kita. Kita berdosa, dia selamatkan. Disayang sama Tuhan. Dipulihkan hidup kita. Tapi kita mau kembali ke hidup kita yang lama. Dan kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Enaknya kita ini memang dihempaskan. Ya, tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu ingin berada bersama dengan kita. Jadi teman-teman yang saya kasihi dan Bapak Ibu semua, kita harus merespon kebaikan Tuhan itu dengan tetap dekat dengan Tuhan. Dengan jam-jam pribadimu dengan Tuhan. Dengan hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau orang datang ibadah tapi asik scroll medsos, itu tentu sangat melukai hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah ingin dekat dengan kita, sementara kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Dan yang kemudian saya bilang tadi, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, loh kenapa Ibu Pendeta? Emang ada yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Banyak. Ya, ada banyak orang-orang yang sudah mengalami banyak berkat Tuhan, tapi menyia-nyiakan hidupnya. Ya, anak-anak muda, mereka menyia-nyiakan berkat Tuhan. Mereka tidak mau studi dengan sungguh-sungguh, banyak. Ya, mereka diizinkan orang tua melanjut di luar daerah Nias. Orang tua dengan luar biasa berkorban demi anak-anaknya yang ada dan sedang berjuang di masa-masa studi. Tapi mereka banyak sekali yang justru masuk dalam pergaulan yang buruk, narkoba, pergaulan bebas, bahkan sekarang LGBT dan yang lainnya. Bapak Ibu, kalau itu yang kita lakukan, berarti kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu juga setiap kali penerimaan pegawai PNS dan juga pekerjaan-pekerjaan di kantor yang lain, di swasta juga, selalu banyak orang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bahkan Bapak Ibu Pendeta, dukung doa supaya bisa berhasil dan lulus. Tapi banyak orang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Sudah diberikan pekerjaan yang baik, tapi mereka tidak mau menjalankannya dengan baik. Ya, mengeluh terus. Ya, diberi tugas ini, diberi tugas itu, mengeluh terus. Ya, banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Coba lihat saja. Mungkin sekarang sudah agak berkurang, tapi kalau dulu orang-orang yang sudah pakai baju PNS dengan baju dinasnya, mereka itu ada di warung-warung, mereka ada di tempat-tempat perbelanjaan, di jam-jam dinas. Bapak Ibu, kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Nah, oleh karena itu tentu saya kembali dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbesar dalam hidup kita, maka kita harus menyerahkan hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Jadi murid yang baik
dan taat. Jadi guru, jadi pegawai, mari kita menjadi seorang pekerja yang berdedikasi. Ya. Jadi seorang anak, jadilah anak yang berbakti di tengah-tengah keluarga. Jadi seorang anak muda yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Disitulah hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Jadi sekali lagi, karya terbesar, pengorbanannya sangat mulia, hidup kita terlalu berharga, hidupku tidak boleh sia-sia. Amin. Ya, kita kembali sebutkan ini untuk menutup renungan kita. Karyanya besar, pengorbanannya mulia. Hidupku berharga, hidupku tidak boleh sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.